agak terburu-buru. Saya baru dikabarin kemarin ya untuk bikin merakit komputer masih kurang gambar-gambar aja. Nanti mungkin gambar-gambar kita bisa lihat langsung ke videonya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin ini udah dibahas di sistem informasi komputer ya pengenalannya. Kalau menurut saya perangkat komputer itu ada 3. Yang pertama perangkat input, terus output, kemudian perangkat pemroses. Alat input adalah alat untuk masukkan program maupun data yang akan diproses di CPU atau Central Processing Unit. Alat output adalah alat untuk menampilkan hasil pengolahan data dari CPU. Alat proses atau CPU Central Processing Unit merupakan alat atau unit terpenting di dalam sistem komputer. Tugasnya adalah mengontrol sistem komputer, hardware, dan software selama pengolahan data berlangsung. Kalau perangkat input itu contohnya seperti keyboard, mouse, touchpen, webcam, dan lain-lain. Ini mohon maaf saya nggak ada gambar satu-satu. Terus untuk perangkat output, teman-teman mungkin sudah tahu ya, ada monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Ini saya akan lebih fokus ke CPU-nya aja, perangkat pemrosesannya. CPU itu merupakan komponen terpenting dari komputer, seperti yang teman-teman lihat ini ya. Ini ada motherboard, ada prosesor. Teman-teman sudah tahu motherboard gimana? Motherboard ini kotaknya ini, kotak tempat nempelnya motherboard. Kalau yang di sini itu warnanya. Motherboard adalah perangkat terpenting di dalam komputer yang dijadikan media atau tempat untuk memasang seperti prosesor, memori, kad VGA, sound card, dan sebagainya. Sedangkan prosesor adalah sebuah chip mikroprosesor yang merupakan otak dalam pusat pengendali berbagai perangkat komputer sehingga dapat bekerja sama satu sama lain. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Memori ada 3 macam, yang DDR1, DDR2, dan DDR3. Bisa dilihat di gambarnya. Kad grafis adalah perangkat berupa rangkaian elektronik berbentuk seperti kartu yang berfungsi mengolah kualitas gambar pada layar monitor. Hard disk adalah perangkat komputer yang berfungsi menyimpan data dalam kapasitas besar. Sound card adalah perangkat multimedia berbentuk seperti kartu yang berfungsi mengolah suara. Mungkin bisa sedikit saja teman-teman ini teman-teman lihat ada kotak-kotak ini di banyak komponen seperti berdirinya prosesor, ini namanya prosesor. Terus ini untuk video grafik adapternya. Video grafik adapter ini untuk memproses grafisnya, kemudian ditampilkan di outputnya berupa monitor. Kemudian ini ada RAM-nya, seperti teman-teman lihat ini. Ini RAM-nya, memori RAM ini ada dua slot ya. Ukurannya kurang lebih saya kurang tahu karena nggak kelihatan. Ini ukuran RAM-nya ada 2 slot. Kemudian ini namanya hard disk. Teman-teman udah tahu hard disk? Nah, ini hard disk. Rata-rata yang di pasaran sekarang ada 2 tipe. Ini saya tunjukin aja ya.
Ini kabel powernya untuk habis. Jangan sampai kebalik masangnya gini. Kenapa kalau balik, Pak? Kalau kebalik kemungkinan instalannya rusak. Kalau kebalik nggak bisa masuk, untungnya itu. Jadinya teman-teman jangan maksa kabelnya. Pokoknya cirinya itu kalau kabel warna kuning itu di pinggir luar. Ini Jangan dipaksa. Kalau nggak bisa dipaksa. kabelnya warna kuning pokoknya di sisi luar. Terus lagi di pasaran saat ini ada 2 tipe ya teman-teman ya. Ini yang masih harddisk tipe lama. Kalau yang tipe lama ini kabelnya masih kabel ATA gini. Kalau yang tipe baru itu yang serial ATA. Kabelnya lebih kecil. Lebih kecil biasanya warnanya jambon. Ini saya nggak ada karena nggak ada contohnya. Pink ya, pink. Kalau di Jogja sana jambonnya. Iya, Pak, iya. Biasanya di pasaran ada 2 tipe. Yang pertama SATA yang ini, SATA satunya yang ini ATA biasa. Terus komponen yang lain, mungkin yang penting ini drive-nya. Ini CD-ROM-nya, mungkin ada yang CD-ROM, ada yang DVD-ROM, ada yang combo. Ini slotnya hampir sama kayak harddisk ya teman-teman ya. Ini yang kabelnya ATA, kemudian kabel powernya. Rata-rata koneksi drive seperti harddisk dan DVD atau DVD writer. Ini terdiri dari 2, pertama kabel power dan yang kedua kabel data. Kabel power untuk powernya, terus kabel data ini untuk transfer data ke motherboard untuk diproses prosesor, kemudian untuk ditampilkan di grafis. Jadinya rata-rata semua terdiri dari 2, pertama kabel power dan kabel data. Terus untuk video graphic adapter ini biasanya kalau yang di pasaran ada 2 tipe. Yang pertama ini masih yang biasa ya. Kalau yang baru itu slotnya PCI Express. Ini masih yang lama. Kalau yang baru itu PCI Express. Motherboard yang istilahnya yang harganya masih mahal, dia support sampai 2 video graphic adapter. Kalau ini kan cuma 1 ya. Iya. Kalau yang budgetnya kurang lebih sekitar 2 juta untuk motherboard aja itu ya. Ini dia ada 2 slot untuk video grafis adapter. Jadinya untuk yang grafis yang istilahnya kelas berat banget lah, untuk stream video itu yang editing video kayak di TV, mungkin rata-rata semua pakai yang kelas premium. Terus nah saya balik ya kan ya. Motherboard itu ada biasanya ada yang onboard, input outputnya ya teman-teman ya. Input output standar bawaan motherboard. Ini yang pertama. Ada yang untuk input outputnya inputnya mouse dan keyboard. Yang warna ungu ini biasanya keyboard. Terus yang hijau itu untuk mouse. Kalau yang mouse-nya masih belum USB. Terus perangkat standarnya lagi, inputnya di sini ada 2 USB. Kelihatan? Nah, ini 2 slot USB. Terus kemudian ada paralel. Paralel ini biasanya dipakai untuk printer yang tipe-tipe lama, yang LX atau yang dot matrix. Iya. Yang biasanya pernah ke Wartel atau kemana. Itu rata-rata semua printernya pakai yang slot paralel. Ya, pernah Wartel. Sekarang udah nggak ada Wartel. Oh, udah nggak ada Wartel. Terus yang perangkat output inputnya lagi yang lain adalah ini tone. Untuk speaker biasanya warnanya hijau, untuk yang mic warnanya hijau. Apa? Jambon, Mas. Jambon. Pink, jambon. Nah, ini sekilas untuk komponen di CPU ya teman-teman ya. Iya, Pak. Satu lagi komponen utama di CPU adalah power supply. Power supply adalah
Perangkat yang berfungsi menyalurkan arus listrik ke berbagai perangkat CPU. Power supply ini merupakan istilahnya kita nggak boleh sembarangan milih power supply. Kadang-kadang bawaan casing itu defaultnya dia 300 watt. Tapi teman-teman kalau yang misalnya VGA-nya kelas berat, saya ini kan hanya 32 ya. Biasanya untuk yang gamer itu minimal power supply-nya 450. Karena apa? Karena VGA-nya membutuhkan daya besar untuk kinerja. Kemudian kalau teman-teman makin nambah banyak RAM, dia membutuhkan listrik besar juga. Jadinya kalau standar mau merakit, teman-teman casing bawaannya sih 300 watt itu masih cukup. Tapi kalau masih ada dana, lebih baik diganti yang 450. Terus kalau bisa mereknya yang istilahnya yang benar-benar terbukti, jangan yang abal-abal, karena kadang-kadang stikernya 450 tapi outputnya dia nggak nyampe 450, cuma 380, 350. Outputnya kebaca di BIOS. Itu ada software benchmark gitu. Oh, di software lagi. Ini sekilas tentang CPU ya teman-teman ya. Oh iya. Kemudian saya mulai ke tahap-tahap perakitannya. Ikram lagi. Semuanya aja gitu. Kalau saya sih bikin ada 3 tahap ya teman-teman ya. Yang pertama tahap persiapan, kemudian perakitan yang sendiri, dan yang terakhir kemudian tahap persiapan kita menentukan konfigurasinya. Kita ini kembali lagi ke budget dana yang punya dana buat merakit. Nggak mungkin lah kalau teman-teman punya dana 3 juta pengennya yang Core i5 terus RAM-nya 4 GB, istilahnya budgetnya disesuaikan. Terus teman-teman juga harus menentukan ini pakai software apa. Kadang-kadang kan pengaruh, misalnya itu dia minimal berapa RAM-nya. Terus teman-teman ini makanya buat apa sih? Buat game atau buat office biasa, buat perkantoran, buat video, atau cuma buat istilahnya mobile, itu beda-beda. Jadinya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadinya kita pertama kali itu motherboardnya ini, kotaknya ini kita pasangkan dulu ke sini, ke casingnya. Kita pasang, nah nanti kan ada baut-baut jadinya ya. Jadinya pertama kali dipasangkan dulu motherboardnya ke casingnya. Teman-teman juga harus menentukan mau pakai motherboard apa aja sih. Kadang-kadang ada yang beberapa motherboard nggak support sama casing tertentu. Teman-teman beli motherboard ini belinya casing yang mikro. Nah itu kan salah. Makanya beda hasilnya teman-teman harus ini motherboardnya yang tipe yang apa, yang ATX atau yang apa disesuaikan. Nah setelah selesai memasang motherboard, kemudian teman-teman memasang prosesor. Nah ini di atas prosesornya ada kipas garisnya. Ini sebelumnya ini dilepas dulu. Sebelumnya tuh kita masang prosesor dulu, sebelumnya mungkin hampir sama kayak kotak ini. Nah, hampir sama kayak ini, dia pinnya ada banyak. Kelihatan yang warna oranye ini. Nah ini prosesor hampir sama kayak gini lah istilahnya. Kalau di pasaran sekarang prosesor itu ada 2 yang besar ya, AMD sama Intel. Mungkin yang sering dipakai sama teman-teman Intel ya. AMD juga AMD. Tapi kalau saya sih kalau praktik senangnya sih pakai AMD. Lebih murah ya. Kalau saya ya hitungannya kan dulu mahasiswa, harga banding kinerja mesti dengan harga segini dia itu dapatnya lebih full dari terus kan sisa dadanya itu bisa kita tambah RAM-nya atau apa. Kan mahasiswa swasta ya. Karena setelah kita selesai memasang prosesor, kita memasang dari fan-nya ini.
biasanya standar itu racing fan udah bawa prosesor gitu. Tapi untuk yang teman-teman istilahnya gamer yang sering main game-game, ini headsingnya istilahnya kita tambah sendiri. Ada yang blower besar blower, ada yang pakai water cooling segala, pakai air. Itu kalau yang budgetnya berlebihan bisa pakai itu. Kipas angin gitu. Dibuka, pakai kipas angin juga bisa. Namanya kulkas tuh. videonya ya sama ya. Nah, setelah kita selesai memasang prosesor dan racing, kita masang RAM. Nah, ini RAM-nya ada 2, ini kalau saya copot. Ini namanya RAM. Kalau yang sekarang ini DDR-nya DDR3 ya. Kalau yang ini masih SD RAM. Ini masih SD ya. Masih SD. Ini udah ketinggalan jauh. Kapasitasnya rata-rata di pasaran ada yang mulai dari 1 GB sampai 8 GB. Nah, untuk pemasangan jangan terbalik teman-teman. Ini ada nomornya, mungkin bisa lihat. Ini ada 1. Oh iya, ada 1. Ada 3, ada 5, 84. Ini jangan sampai salah masang slotnya. Nah, kalau nggak pasang mungkin nggak kelihatan waktu nyala ada bunyi terus ingat lagi kalau pasang RAM kata bapak polisi harus sampai bulan listrik ya kejepitnya pas. Setelah kita masang RAM, kita masang power supply-nya. Power supply-nya itu kabelnya. Di power supply itu ada beberapa kabel ya. Yang ini kabel buat motherboard. Kemudian ada kabel-kabel kecil ini untuk terhubung ke drive seperti hard disk. Biasanya makin tinggi nih, makin banyak kabel-kabelnya. Ada yang support sampai 4 sampai 8, tapi itu semua kembali lagi ke budget. Kalau yang standar biasanya cuma 2, 3 gitu. Kabel power ke motherboard. Ya, setelah kita selesai masang power supply, kita masang VGA-nya. Ini video grafik adapter. Ini cara kalau bisa sih, kalau teman-teman punya komputer sebulan sekali atau apa dibersihkan kan bisa Setil. Jadinya bisa beli kuas cat warna gitu. Warnanya Pak, yang halus. Ini namanya VGA. Kalau yang standar ini mungkin masih yang DVI ya, standarnya kabel VGA biasa ya. Kalau yang baru biasanya ada slot lagi, HDMI. HDMI contohnya kayak di laptop itu bentuknya kayak gini. Ya agak kecil, hampir sama kayak USB. Ini yang kalau yang baru. Kalau yang baru yang HDMI itu kualitas gambarnya benar-benar mantap soalnya dari luar. Ini namanya harusnya kunci ada namanya. Karena ini lah. Nah ini harusnya kan nggak ada kuncinya ya, nggak ada kuncinya.
Setelah kita masang VGA-nya, kita masang drive-nya. Drive-nya terdiri dari dua, teman-teman. Yang pertama hard disk, yang kedua DVD ROM-nya. Ini hard disk karena udah dikunci, ini nggak bisa tunjukin. Ini kita pasang, kemudian kita koneksikan kabel power dan kabel datanya. Kabel power ini dari power relay, kabel datanya larinya ke sini. Kabel datanya larinya ke sini. Sama seperti habis di video juga ada dua kabel power dan kabel data. Kabel powernya dari power relay, kabel datanya juga lari ke sini. Ini yang untuk yang atas. Kalau yang serial atas, slotnya lebih kecil lagi. Tapi jangan khawatir, ini ada tulisannya, teman-teman nggak salah colok, ada keterangannya ini Santa berapa. Setelah kita selesai masang drive, teman-teman jangan lupa masang ini kabel powernya ke motherboard dan dari listriknya. Ini jangan sampai salah. Untuk masang ini ya tetap harus lihat butuhan buat motherboardnya seperti ini. Ini ada tulisan audio. Iya, ada Pak. Nah ini kita pasang di sebelah mananya, biasanya di sini. Nah ini tetap harus lihat kebutuhannya. Jadinya misalnya kalau audio nggak kita pasang, teman-teman nih mau misalnya dengerin pakai headset di depan, ini nggak bakal keluar. Soalnya kabelnya nggak kita pasang. Ini ada lagi contoh USB. USB. Teman-teman ini kan di sini ada USB nih. Kalau menyelok sini ya bakal hidup. Karena kabelnya yang ini belum dipasang. Kabelnya dari USB. Kabelnya dari USB. Panduannya dulu, panduannya. Ini teman-teman penting juga dokumentasi. Teman-teman kalau beli kerakit, biasanya kan ada drivernya ya, CD-nya ya. CD-nya itu jangan sampai hilang CD. Ini khusus untuk yang pakai Windows. Saya sering istilahnya, teman-teman begitu install ulang, dia bakal kontak driver lagi. Jadinya kalau bisa itu driver disimpan di hard disk, di party CD atau jangan sampai hilang hard disknya. Itu penting. Nah setelah tahap perakitan selesai, kita masuk ke tahap pengujian. Kalau pengujian ini kita pertama ya nyalakan komputernya dulu. Komputernya ada bunyi-bunyi aneh enggak? Bunyi aneh enggak? Biasanya kan sering kan di 2 kali gimana? Ini kadang-kadang kalau kayak itu pertama teman-teman kayak gini, itu keluar begitu teman-teman nyalakan, keluar gambarnya enggak? Tampilan Windowsnya keluar apa enggak? Kalau misalnya enggak keluar, kemungkinan pertama yang susah atau mungkin salah pasang kalau ini semua gambar itu keluar. Tapi kalau terus yang kedua, gambarnya keluar tapi nggak mau masuk. Kemungkinannya bisa ada dua, dari memorinya atau mungkin dari kabel harddisknya belum terpasang atau kendor. Nah untuk lebih lengkapnya sih biasanya kalau untuk suara-suaranya itu teman-teman tetap harus baca buku manual bunyian motherboard. Biasanya dia ada standar untuk bunyi 1 kali apa, 2 kali apa, itu dibutuhkan bunyinya. Jadinya nggak usah khawatir. Nah itu dia kalau suara asap. Kalau suara asap kemungkinan kabelnya bisa salah, kabel power. Karena asap kan biasanya sering listrik. Nah biasanya kesalahan pemasangan. Kesalahan pemasangan juga bisa salah pin prosesor, juga hati-hati. Karena kejadian di kantor ini kabel power ini pas mati.
istilahnya pinnya terbakar dan itu harus ganti motherboard. Nah, kenapa komputernya tipe lama terus yang otomatis ganti baru. Bagus berarti Pak. Ini ya Pak. Nah ini mungkin penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekilas untuk perakitan komputer. Kalau pemasangan prosesor itu sebelum motherboard dipasang ke SIM apa ke casing apa pas sudah? Bisa sebelum dipasang di casing, bisa setelah di casing. Jadinya kalau teman-teman kadang-kadang casing ganggu ya. Jadinya teman-teman sebelum masang motherboard itu masang prosesor dulu bisa. Tapi kalau istilahnya yang casingnya akan longgar, yang kalau yang harganya mahal kemarin itu dia masa nggak perlu alat. Jadi nggak perlu OPEC, nggak perlu apa, kita jangan bisa. Terus kabel-kabelnya dia lebih teratur, dia punya apa namanya, kayak pelindung